visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini menjadi keniscayaan. Tadi saya mendengar cerita dari ibu kepala sekolah. Ternyata kelas 1 itu kelas besar, kelasnya besar. Kenapa kok minat wali murid menyekolahkan anaknya di sini banyak, minatnya tinggi? Ibu kepala sekolah menyampaikan bisa jadi karena wali murid sudah bisa membaca seperti apa proses belajar anak-anak di sekolah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga kita bisa dapat murid yang banyak. Nah, ini jadi satu angin segar Bapak Ibu, bahwa sekolah kita SDN Darul Bidayah 2 dipercaya oleh wali murid untuk menyekolahkan siswanya di sini. Cerita-cerita dengan ibu kepala sekolah tadi sudah ada banyak rencana-rencana ke depan yang insya Allah akan semakin memajunya adalah diskusi yang akan kita lakukan dengan CGB, dengan calon guru penggerak Ibu Ratih yang hari ini menginisiasi bagaimana diskusi itu, bagaimana menginisiasi atau merumuskan cita-cita atau visi warga sekolah itu ya kita, guru, kepala sekolah, murid terhadap kondisi murid di masa yang akan datang, cita-citanya, terutama masa depan sekolah di masa yang akan datang. Bapak Ibu, nanti sepanjang diskusi akan langsung dipimpin oleh Bu Ratih sebagai calon guru penggerak. Panjenengan akan diminta untuk memberikan pendapat, menuliskan kalimat rumpang, kemudian mendiskusikannya. Mari semuanya terlibat aktif. Ini semata-mata untuk sekolah kita SDN Darul Bidayah 2. Sebagai pengantar Bapak Ibu, mari kita mulai pertemuan diskusi pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga yang kita bahas bersama berjalan dengan lancar dan baik. Ala hadirin ya Al-Fatihah. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, sudah kita lalui bersama. Kemudian pengantar tujuan diskusi tadi juga secara umum sudah saya sampaikan, nanti Bu Ratih akan juga menyampaikan. Kemudian kita semua Bapak Ibu guru bersama calon guru penggerak, Bu Ratih nanti akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kalimat rumpang itu kalimat yang tidak lengkap yang sudah disiapkan oleh Bu Ratih. Nanti kita akan bersama-sama merumuskan kalimat rumpang, mengisi kalimat itu seperti apa. Kemudian kita akan sama-sama melihat visi sekolah yang sudah ada itu bagaimana. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, perilaku guru terutama, perilaku siswa juga nanti kita akan identifikasi seperti apa, sudah tercermin dalam visi sekolah atau belum. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Sudah sesuaikah visi itu dengan perilaku yang ada selama ini, atau perlu diinisiasi adanya perubahan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan akhiri pertemuan dengan penutup. Bapak Ibu sekalian, dalam proses belajar CGP waktunya akan panjang. Ini membutuhkan dukungan panjenengan semua, bukan hanya Bu Ratih dan Bu Ratna yang kebetulan jadi CGP di SDN Darul Bidayah, tetapi dukungan Bapak Ibu guru, dukungan kepala sekolah terutama. Alhamdulillah sampai pendampingan individu yang kedua ini kepala sekolahnya welcome, Pak Dipo, Ibu yang sekarang yang sudah definitif, alhamdulillah dikabari oleh Bu Ratih sangat mendukung sekali, terutama Bapak Ibu guru SDN Darul Bidayah 2. Mari dukung teman kita CGP Bu Ratih dan Bu Ratna dalam rangka proses belajar ini. Bapak Ibu, saya akan langsung berikan kepada Bu Ratih untuk menyampaikan, untuk memaparkan bagaimana merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian nanti langsung dilanjutkan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan terakhir menginisiasi perlu tidak sih visi ini dirubah, karena mungkin tidak tercermin dalam perilaku, atau perilakunya sudah bagus tapi visinya kok tidak pas ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Ratih, silakan Bu. Untuk Pak Muiz dulu biar saya tidak tegang dan teman-teman juga tidak tegang. Makan gorengan hangat di hujan rintik-rintik. Kami semangat karena ada pengajar praktik. Jadi monggo Bapak Ibu, hari ini kita semangat semuanya. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Jalan-jalan naik kapal selam, hadiah naik kelas. Izinkan saya memberi salam
mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mastri Wijayanti selaku Kepala Sekolah SDN Ranu Bedali 02 yang sudah memberikan izin kepada saya untuk didampingi pengajar praktik saya pada pendampingan individu 2. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengajar praktik saya yang luar biasa, yaitu Bapak Abdul Muiz yang sudah memberikan bimbingan kepada saya sehingga saya bisa mengikuti rangkaian tugas-tugas di pendidikan calon guru penggerak. Dan juga terima kasih kepada semua rekan-rekan sejawat saya yang luar biasa yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membahas atau diskusi visi dan cita-cita SDN Ranu Bedali 02 terhadap murid di masa yang akan datang. Tetap semangat Bapak Ibu? Semangat! Sebelum saya memulai diskusi, izinkanlah saya mempersembahkan sebuah puisi. Puisi Aku Melihat Indonesia. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jika
Jikalau aku mendengar burung perkutut bernyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda. Terima kasih. Buka kita sebelum diskusi, mungkin dari cerita atau puisi yang sudah saya bacakan tadi, beraneka ragam apapun, kita tetap apa Bapak Ibu? Indonesia. Begitu juga dengan visi, apapun isinya, tujuan utama kita adalah kepentingan murid. Bapak Ibu sekalian, berdiri nih Pak. Tujuan kita Tujuan diskusi kita pada pagi hari ini adalah untuk menggambarkan impian atau cita-cita murid di masa depan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengkaji visi SDN Ranu Bedali 02. Dan yang ketiga adalah membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi SDN Ranu Bedali 02. Sudah paham ya Bapak Ibu? Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ke materi, sebelum kita membahas tentang visi, sebelum ke visi, mari kita refleksi dulu Bapak Ibu. Kemarin pada waktu diseminasi budaya positif, kita sudah menyinggung tentang perubahan paradigma belajar ya. Jadi kita harus tahu murid kita apakan biar kita nanti mencapai tujuan visi kita. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah tempat bersemainya nilai-nilai kebudayaan. Dan yang kedua, tujuan pendidikan menuntut kodrat anak, kodrat alam maupun zaman, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemarin ini juga sudah kita bahas bahwa anak pada dasarnya sudah punya kodrat. Kita sebagai pendidik hanya untuk apa Bapak Ibu? Menuntun sebagai among pamong saja. Bagaimana cara kita menuntut kodrat ini agar tumbuh sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Alhamdulillah masih ingat Bapak Ibu SDN Ranu Bedali 02 memang luar biasa. Kemudian tepuk aplaus dulu buat kita semua. Nah, itu adalah peran pendidik bagi kita ya Bapak Ibu sebagai pamong. Jadi pendidik itu harus menuntut. Di sini saya ilustrasikan bahwa guru yang di bawah pohon ini, menyiram, merawat agar anak-anak tumbuh untuk mencapai apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Tujuan utama kita itu nanti profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Tentunya Bapak Ibu juga sudah di luar kepala apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita nanti merumuskan ke visi, kita melihat visi, saya ada beberapa pertanyaan tematik yang monggo dijawab. Saya bagikan dulu ya Bapak Ibu, pulpennya bisa disiapkan. Oke Bapak Ibu, monggo. Oh ada, ambil gini monggo. Di situ ada kalimat rumpang Bapak Ibu untuk merumuskan impian kita semua. Cita-citaku untuk murid, monggo jenengan refleksikan, jenengan tanya pada diri jenengan sebagai pendidik. Kita nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Monggo silakan. Murid-murid yang impikan, yang jenengan impikan yang seperti apa? Yang mengarah pada profil pelajar Pancasila, yang berkarakter seperti apa? Yang jenengan inginkan, yang jenengan bayangkan anak didik di kelas jenengan. Saya ingin anaknya begini, saya ingin anaknya gotong royong, mungkin ingin sukses di dunia akhirat, bukan dunianya saja. Monggo silahkan jenengan tuangkan segala mimpi jenengan yang ada di hati jenengan. Mau saya setelkan musik kok nggak bisa muter. Oh ini, oke. Boleh sambil dipikirkan. Apa udah? Kalau saya pikir, sebentar lagi ini intronya saja. Monggo dikerjakan, dipikirkan. Ya, saya setelkan profil pelajar Pancasila biar punya bayangan. Saya mau jadi anak-anak saya seperti ini, monggo. Anaknya. Oke, pertanyaan ada 6 Bapak Ibu, monggo. Silahkan dituangkan Bapak Ibu semuanya. Yang nomor 1, kami memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa Bapak Ibu? Yang sudah kita pelajari kemarin menurut Ki Hajar Dewantara, juga dalam praktik baik kemarin kita dalam aksi nyata di PMM. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan apa? Gak usah kesusu Pak, dipikir gak apa-apa. Mengutamakan apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang belum paham, Bapak Ibu sudah paham semua dari 6 pertanyaan? Alhamdulillah. Santai aja Bu sambil mendengarkan musik kita nikmati.
Bapak Fajar sudah, Bu Menteri sudah, luar biasa sekali. Sahabat Bapak Ibu mungkin saya atau ada yang ingin membacakan cita-citaku untuk murid ke depan. Monggo Bu Sri, saya yakin ini Bu Sri cita-cita untuk muridnya luar biasa karena menghadapi 46 siswa kelas 1. Monggo Bu Sri, luar biasa ini Pak, di depan Bu. 46. 45. Bu Sri Astuti, guru kelas 1 luar biasa. Cita-cita untuk muridnya benar-benar sudah bagus ya Bu ya. Sudah untuk memikirkan muridnya yang 45. Saya mohon untuk Bu Menteri, monggo Bu, coba yang kelas 2 sekarang. Mimpi murid-muridnya seperti apa Bu Menteri ya? Monggo Bu Menteri, ini guru senior Pak di sini Pak. Alhamdulillah, mohon sekali Pak mengayomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya mau mengutarakan cita-cita murid saya. Kita membimbingkan murid-murid kita yang mempunyai karakter mandiri Pak, bergotong royong, juga loyal dan berkemanusiaan. Maksudnya berkemanusiaan itu biar anak-anak tahu kalau kita di lingkungan sekolah itu harus saling membantu ya. Serta mempunyai prinsip kita siap untuk jenjang kehidupan selanjutnya. Maksudnya Kita memang kalau urusannya itu pikiran. Iya, Pengalamannya banyak Pak. kita percaya bahwa murid kita itu murid yang mempunyai karakter, mengakui bahwa kita itu makhluk sosial Pak. Jadi harus mengakui bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, harus bersosialisasi dan saling membutuhkan. Terus kalau kita saling membutuhkan harus saling mengasihi dan menyayangi. Alhamdulillah bagus. Terus di sekolah kita itu mengutamakan kepentingan murid. Murid kita itu karakternya bagaimana, kita harus bagaimana untuk murid kita selanjutnya. Apa yang dibutuhkan murid kita? Misalnya murid kita tidak seperti ini, yang tidak bisa baca bagaimana? Terus yang pintar bagaimana gitu Pak? Terus bagaimana kita maksudnya itu mengayomi anak-anak yang tidak bisa baca? Masih ketergantungan Pak. Kalau tidak ditemani gurunya, masih
dia itu masih belum bisa mandiri. Maksudnya itu apa tugas saya harus bagaimana, itu masih belum bisa. Jadi anak-anak itu harus kita beri semangat. Ini makanya murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa dirinya itu masih butuh diberi semangat. Terus kita warga sekolah yakin untuk melayani anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan kebutuhannya kita harus melayaninya. Terus yang keenam, kita dari warga sekolah itu paham bahwa seorang pendidik itu harus tahu dan menuntun anak itu bagaimana, siap memberikan yang terbaik untuk anak-anak, terus menuju ke masa yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Yang kelas Bapak Ibu, guru senior kita Bu Mentik. Sekali lagi tepuk tangan Pak Sumayar. Monggo kita berikan aplaus yang luar biasa kepada guru senior kita Bu Mentik yang benar-benar pengalamannya melebihi kita, ya Bapak Ibu, ya. Impiannya luar biasa. Sekarang saya ingin tahu harapan Bu Guru agamanya. Tadi guru kelas sudah. Bu Guru agama monggo. Bu Guru agamanya Bu Naimah monggo dibacakan mimpinya. Mungkin lebih ke arah religiusnya atau seperti apa. Monggo Bu Nai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang sesuai dengan profesi saya di sini. Yang pertama, tentu saja saya ingin murid-murid saya soleh-solehah. Kemudian saya juga ingin murid-murid saya ini belajar dengan nyaman di sekolah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter anak dengan mengembangkan karakter anak secara maksimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu dididik untuk menjadi seseorang yang mempunyai kompetensi yang kompeten dan berakhlak. Kemudian kita warga sekolah yakin untuk mengembangkan potensi siswa melalui Merdeka Belajar dengan cara inovatif dan berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mewujudkan Merdeka Belajar guru harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Insya Allah tahun depan atau ini ikut calon guru penggerak ya Ibu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua untuk guru agama kita. Sekarang perwakilan kelas tinggi Bu Ratna. Kelas rangka sudah, guru agama sudah. Setelah itu, setelah guru kelas tinggi, Bu Kepala Sekolah. Perwakilan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rati. Saya tadi semangat sama tentunya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini aja cita-cita saya untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang sama seperti yang punya Bu. Saya ingin murid saya berakhlak karimah, percaya diri, kemudian sukses dengan cita-cita yang mereka harapkan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid saya itu memiliki keunikan tersendiri, bahwa setiap orang itu berbeda, seperti yang disampaikan Bu Menteri tadi, setiap anak itu tidak sama. Jadi bagaimana kita mendedikasikan diri supaya murid kita sukses. Amin. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan siswa yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Tidak apa-apa kan berbeda ya Bu?
bahwa kita sama-sama membutuhkan satu sama lain. Dan yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bahwa untuk mencapai sebuah bakat dan minat siswa itu dibutuhkan suatu proses pendewasaan. Nah, di sini proses pendewasaannya itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana caranya? Dengan melakukan kolaborasi berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu kita beri aplaus kepada Bu Ratna, guru kelas tinggi yang luar biasa yang mendampingi saya juga. Oke, sekarang sebelum buka esnya dulu biar nggak tegang, kita seperti kemarin tepuk satu, yesnya Bu, tepuk satu, yes, tepuk dua, oke, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, siap mengupgrade pengetahuan kita sebagai pendidik. Tadi belum kompak, ada yang lupa ingat. Saya ulang lagi ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Sekarang Ibu KS kita yang paling cantik. Monggo. Lewat mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai guru mengharapkan murid-murid kami bisa membentuk akhlak yang mulia. Karena apa? Karena di sini paling tidak lingkungan kita adalah lingkungan religi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita. Kemudian juga bisa hidup mandiri seperti yang dikatakan Bu Sri tadi. Karena apa? Anak-anak kelas 1 terutama yang jumlahnya yang sangat banyak ini, mudah-mudahan dengan kemandiriannya yang setiap hari dipimpin oleh Bu Sri selaku guru kelas 1 ini bisa lama-lama tanpa didampingi oleh orang tuanya. Kemudian selain itu kami mengharap anak-anak kami bisa berpikir kritis. Jadi seandainya bukannya hanya kita itu menuntut anak-anak kita itu bisa berinovasi, kemudian juga kreatif ini. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sini adalah murid pribadi yang mempunyai kekuatan, kodrat alam dan zaman ini. Kemudian di sekolah kita mengutamakan membentuk siswa. Di sini adalah kita membentuk siswa yang sopan dan santun. Bukan hanya anak itu hanya pinter, namun kita dasari dengan akhlak yang mulia dan punya sopan santun yang cukup tinggi. Kemudian untuk selanjutnya adalah murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa kita di sini adalah sebagai pelayan siswa. Maka dari itu kita mengutamakan untuk kepentingan siswa itu adalah lebih utama. Kita melayani siswa. Di sini kita itu membimbing, bukan mengajar, tapi kita melayani. Bagaimana supaya anak kita itu menjadi siswa-siswa yang berakhlak mulia, yang katanya tadi soleh dan soleha, itu tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita warga sekolah yakin. Nah, di sini adalah yakin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak kita. Jadi kita seandainya ada siswa kadang itu juga masalah akhlaknya yang kurang baik, kemungkinan sehari-harinya kita menunjukkan yang tidak baik, maka kita perlu dahulu akhlaknya dulu yang akan diperbaikinya. Dan di sini kita pun juga pelayanan yang terbaik ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik kita semuanya. Kemudian untuk yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Bapak di sini, sekolah kita ini merupakan tempat belajar yang paling baik, tempat belajar yang paling nyaman, sehingga anak di sekolah itu merasa nyaman, tentram, ya, tanpa ada mungkin ada apa tuh dibully-bully itu. Paling tidak kita harus bisa mendidik anak kita dari perbuatan-perbuatan yang membuli temannya. Kadang anak yang kurang mampu dibully, kadang disakiti. Maka dari itu anak didik kita bimbing, kita bina supaya di sini tidak membuli temannya, sehingga anak-anak itu meskipun kurang mampu tapi nyaman ada berada di sekolah. Karena apa? Karena di sini ada bapak dan ibu guru. Jadi di sini adalah kita itu adalah menuntut kodrat anak masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, ternyata mimpi cita-citaku untuk murid Bapak Ibu itu luar biasa. Unik, kata Bu Ratna, unik. Ada yang bisa pintar matematika, ya Bu. Ada yang menggambar, ada anak nanti kita juga mungkin di sini belum, tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar di PMM itu ada juga pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita nanti guru, kalau kita mampu mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita akan melayani kebutuhan murid sesuai dengan konten maupun produknya. Jadi nanti kita bisa belajar. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini belum paham, kemarin ada yang tanya kepada saya, kebetulan memang saya agak mengerti sedikit pembelajaran berdiferensiasi, karena meskipun kelas 6 belum kurikulum merdeka, tapi saya sudah mencoba menerapkannya ya. Jadi nanti insya Allah setelah jenengan mampu mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, jenengan akan menjadi pendidik yang mampu melayani segala kebutuhan anak-anak yang berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Sebelum lagi biar nggak ngantuk Pak Muiz ya, teman-teman biar semangat. Saya punya ini, saya ajak joget dulu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Nah sekarang ke selanjutnya Bapak Ibu. Setelah jenengan merumuskan yang tadi, jenengan akan kerja kelompok untuk merumuskan impiannya. Murid impianku di masa depan itu seperti
2, dan 3. Spidolnya sudah ada di meja Bapak Ibu sekalian, ya. Monggo dituliskan Bapak Ibu yang besar karena nanti ditempelkan di tembok belakangnya depan. Monggo didiskusikan. Impian Bapak Ibu di masa depan muridnya seperti apa? Oke. Bisa bantu Bu Sri Bu Nariman. Betul jenengan hanya mendampingi dari ayu podo ayu nih. Ya cantik Bu perempuan. Oke. Ayo sini Bu. Mbak Cina aja teluk. Iya wes semua. Monggo Pak. Terima kasih. Suwun ya Mas. Suwun Pak. Sudah Bapak Ibu? Ya. Sudah kelompok 1 karena sudah selesai monggo Bu Metik bacakan ke depan sama Pak Fajar. Pak Fajar yang pegang, Bu Metik yang baca boleh. Oh gantian Pak Fajar yang membaca. Loh ya sama-sama ya satu kelompok berkolaborasi. Di petenteng menunggu. Oh separuh saja yang dipakai. Aku wes sama sing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang mimpi murid di masa depan. Nomor 1 adalah murid yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana para murid itu harus senantiasa dengan lebih ke ilmu agamanya untuk bisa berilmu pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang nomor 2 memiliki budi pekerti yang baik, di mana murid harus bisa lebih sopan dan menghargai guru. Yang nomor 3 bermartabat dan mandiri, terutama pada murid kelas 1 atau kelas yang lain. Murid harus bisa mandiri untuk belajar, bisa membaca kita sebagai guru dan untuk menuntut saja. Nomor 4 bahagia dan merdeka jiwa serta pikirannya. Murid itu harus bisa lebih cerdas dan dapat belajar dengan baik. Nomor 5 tumbuh dan berkembang bersifat positif sesuai dengan kebutuhan zaman. Di mana pada nomor 5 ini murid itu dituntut untuk sesuai dengan kebutuhan zaman, yaitu dengan zaman saat ini dengan zaman teknologi. Murid harus bisa mengupgrade tentang teknologi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Hasilnya ditempelkan di sana Bu, biar tahu nanti. Oke. Monggo Bu. Informasinya pakai dapur ini enggak apa-apa. Sekarang monggo kelompok 2 nomor 3. 3 katanya. Oh, Bu dulu. Monggo sama Bunga S. Monggo. Pak Sumar ini yang lahir-lahir Bu, yang keren-keren. Monggo Bu Masri dan Bu Sri. Saya dengan yang baca saya bantu. Oh sampun saged. Baca aja monggo. Oh ada komen. Impian saya untuk murid kedepannya yaitu yang pertama, murid yang mempunyai karakter mandiri, gotong royong, dan berakhlak mulia. Yang kedua, guru bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk siswanya. Yang ketiga, menumbuhkan bakat minat sesuai dengan potensinya. Yang terakhir, membentuk karakter siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Bagus sekali. Tepuk tangan. Ibu semuanya kita beri aplaus yang keras untuk Bu Masri dan Bu Sri. Sekarang yang terakhir tadi minta monggo Bapak Cumar. Bapak Cumar monggo. Sama Bu Rena. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kolaborasi antara guru kelas 5 dan kelas 3.
rendah dan kelas tinggi. Siapa yang mau baca? Pak Sumar, monggo. Ini mutasi dari depannya sekolah Bayangkara, Pak. SDI. Dari SDI Pak. Luar biasa ini, Pak. Ahli agama. Luar biasa. Miliki orang berilmu Mila. Menunduk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompoknya Ibu Rena. Murid impianku di masa depan, murid yang berakhlak mulia, beradab, percaya diri, kreatif dan inovatif, serta berbudi luhur sesuai dengan keunikan siswa demi masa depan bangsa Indonesia. Oh, di bawahnya masih ada itu tagar menjaga kelestarian dan kekayaan bangsa Indonesia. Bapak Ibu, hasilnya ditekankan di sana biar nanti kalau kita menyusun atau melihat visi kita, jenengan bisa melihat mimpinya jenengan. Oke, kenapa saya minta ditempel yang biar kelihatan nanti waktu kita diskusi visi kita. Monggo, tadi mana pakai double tick, lakbannya tidak ada. Bisa Bu Ratna? Siap. Bisa, alhamdulillah. Halo Bu. Hai. Halo. Halo. Hai, halo, hai. Halo. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, materi selanjutnya setelah jenengan merumuskan mimpi impianku, murid impianku di masa depan. Nah, kita nanti mengarah ke visi Bapak Ibu. Mimpi itu, mimpi kita muridnya tadi berakhlak mulia, kreatif, inovatif, banyak sekali. Nah, agar mimpi-mimpi Bapak Ibu semua terwujud, perlu kita apa Bu? Tuangkan dalam visi, visi ya Bapak Ibu. Menurut jenengan visi itu apa sih Bapak Ibu? Mimpi, terus apa lagi? Bisa disesuaikan harapan, bisa nggak Mbak Tan? Bisa. Mimpi harapan kita untuk siapa Bu? Untuk siswa atau untuk kita? Siswa, karena tujuan utama kita adalah siapa Bapak Ibu? Siswa. Nah, menurut KBBI visi adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Itu adalah visi. Sekarang saya tanya dulu, kita sudah punya visi Bapak Ibu? Sudah. Visi kita tercantum dari mana? Kurikulum KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah sekarang karena kita sudah punya visi jangan hafal boten visi kita. Hafal apa boten? Boten, sama. Kalau ini visi saya dulu sebentar, Jadi saya dulu itu pernah membuat visi pada waktu di LMS, Oh keliru, bentar. Visi. Nah ini Bapak Ibu, saya dulu di modul 1.3 itu diminta untuk membuat visi. Jadi ini adalah visi guru penggerak saya, visi pribadi saya, bukan visi sekolah. Jadi saya membuat visi ini berdasarkan kondisi murid saya. Nah nanti kita visi sekolah itu kita sesuaikan dengan sekolah. Jadi saya hanya ingin menunjukkan visi saya sebagai guru penggerak itu ini Bapak Ibu, menuntut kekuatan kodrat peserta didik sebagai insan yang berakhlak mulia, berbudi luhur dan bermartabat. Cita-cita saya
itu. Yang kedua, kreatif dan cerdas serta mempunyai sikap gotong royong yang tinggi baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, insan bahagia. Saya ingin anak-anak saya bahagia, yang siap menghadapi era society 5.0. Mungkin Bapak Ibu bertanya 5.0 apa? Saya juga bisanya googling ya. 4.0 itu saja kalau murid kita belum ya Bapak Ibu, tapi dengan perkembangan zaman semuanya sudah teknologi. Ke hotel saja tidak usah nyetek lampu, tinggal masukkan kartu ya. Itu adalah perkara yang kecil, tapi kita juga perlu memperkenalkan kepada anak-anak biar anak-anak tanya, kok bisa ya Bu, di hotel itu tidak ada cetekannya, dimasukkan langsung nyala, keluar kunci, masuk mati lampunya. Kok pinter? Semuanya itu teknologi, tapi meskipun kita mengutamakan juga teknologi, saya yang poin nomor 1 visi saya adalah berakhlak mulia. Jadi untuk yang 5.0 saya taruh yang nomor 3, karena menurut saya buat apa ilmu pengetahuan tinggi tanpa akhlak yang mulia. Itu visi saya sebagai guru penggerak. Kemudian untuk mewujudkan visi, kita harus membuat prakarsa perubahan. Bagaimana cara saya agar visi saya tercapai? Saya harus membuat gerakan seperti gerakan Bapak Ibu, membuat prakarsa perubahan diri, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan sikap gotong royong pada peserta didik dalam era society 5.0. Itu adalah prakarsa perubahan diri saya yang membuat saya selalu bersemangat untuk menuntun peserta didik saya. Kembali lagi ke materi yang tadi Bapak Ibu ya. Tadi sudah visi, nah sekarang visi kita ada ini Bapak Ibu. Terwujudnya ini adalah visi yang ada di KOSP kita ya Bapak Ibu. Terwujudnya pendidikan yang berwawasan impact dan iptek dengan dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang memadukan IQ, EQ, dan SQ. Ini visi kita loh Bapak Ibu ya. Visi kita di kurikulum kemarin nggak hafal Bu, nggak bisa. Nah ini, mari kita telaah bersama-sama. Ini visi sekolah kita loh Bu. Terwujudnya pendidikan yang berwawasan impact dan iptek. Impact iman dan takwa, iptek ilmu pengetahuan teknologi, dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang memadukan 3 itu. Saya kemarin juga browsing IQ, EQ, dan SQ itu apa, karena saya juga baru mempelajari visi nih Pak. Selama ini kita mungkin keliru ya Bapak Ibu, kita visi hanya dicantumkan dalam kurikulum, tapi untuk pelaksanaannya kita biasanya belum tidak mencerminkan, belum kita. Tapi suatu saat Bapak Ibu yakin apa bahkan bisa mencerminkan visi kita? Yakin, karena jenengan adalah guru, pendidik, kepala sekolah yang luar biasa. Sekarang kita telaah Bapak Ibu, jenengan kelihatan ya? Nomor 1, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, cita-citanya untuk murid. Yang kedua, apa visi sekolah sudah berpihak pada murid? Sudah. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Setelah belajar tadi, mungkin jenengan, oh saya mau ngubah, saya mau nambah, monggo. Itu kira-kira terlalu bagaimana? Atau jenengan ingin seperti apa? Monggo kita diskusikan visi kita. Sudah sesuai apa belum? Kalau sekarang untuk visi tidak bisa dirubah ya Pak, untuk tahun ajaran berikutnya, biar kita punya pandangan. Apa Bu? Mungkin impact, iman dan takwa. Iman itu percaya kepada Allah ya. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi. Mungkin di profil pelajar Pancasila yang beriman
dan bertakwa kurang apa Bu? Yang poin 1 itu berakhlak mulia. Bisa ditambahkan kira-kira Bapak Ibu? Bisa. Jadi mungkin di situ menurut jenengan tadi ditambahkan apa Bu? Berakhlak mulia. Oke, saya tambahkan di sini. Berakhlak mulia. Oke. Berakhlak mulia. Ada lagi Bu yang mau ditambahkan? Mandiri. Oh, mandiri. Tadi belum ada ya Bu kata-kata mandiri. Boleh. Monggo ada lagi Bu. Gotong royong. Mandiri kayak Bu Sri, mintanya mandiri Bu guru kelas 1. Kemudian apa lagi Bu? Kenapa Bu Mendik? Gotong royong. Bu Mendik suka sekali dengan gotong royong. Kemudian apa lagi? Monggo. Oh, kreatif. Pak Sumar minta kreatif. Monggo. Ada lagi Bu? Jujur dan adil. Jujur dan adil boleh. Monggo, apa lagi Bu? Sudah? Gotong royong tak pidana. Apa tadi Bu? Jujur dan adil. Jujur dan adil. Mungkin kita jujur dan adil. Jujur dan adil. Ini poin-poin yang ditambahkan ya. Perlu kita tahu Bapak Ibu ya, dalam menyusun sebuah visi kita itu harus melihat kontekstual kita. Ya, apa yang paling dibutuhkan di sekolah kita. Oke, kalau menurut saya berakhlak mulia memang dibutuhkan sekali, ya. Mandiri juga anak-anak kita katanya kelas 1 tadi kurang mandiri, gotong royong juga, jujur dan adil juga bisa. Oke, saya kembali ke sini tadi Bapak Ibu. Terwujudnya pendidikan. Terwujudnya pendidikan. Menurut jenengan kalimat itu sudah benar apa buatan? Kita mewujudkan pendidikan apa mewujudkan peserta didik yang bagaimana? Kita lihat dari kalimat ini Bapak Ibu. Kalau terwujudnya itu menurut jenengan lebih pemaksaan apa tidak? Atau kita buat kalimat yang misalnya menuntun atau apa? Menurut jenengan bagaimana? Atau tetap terwujudkan atau menuntun peserta didik yang bagaimana? Monggo. Mewujudkan, tidak apa-apa. Monggo yang lainnya tetap terwujudkan juga tidak apa-apa. Monggo, Bu Mastri. Oh, menuntun lebih halus, mewujudkan boleh. Monggo kita diskusikan sama-sama. Kira-kira terwujudnya pendidikan. Kalau terwujudnya pendidikan, kita mengarahnya ke pendidikan. Padahal tujuan kita adalah siapa Bu? Siswa, peserta didik. Mungkin ini bisa kita otak-atik, nggih. Nggih napa mboten? Monggo kita diskusikan sama-sama. Napa Bu? Menuntun, mau menuntun peserta didik. Napa Bu? Mempunyai akhlak mulia. Oh, seperti itu. Jadi ditambahkan ya Bu, mempunyai berakhlak mulia, ya, daripada mempunyai berakhlak mulia. Nanti saya ketik di situ ya. Kemudian ada itu Bapak Ibu, impak berwawasan, berwawasan ilmu pengetahuan, impak iman dan takwa sudah. Impak menurut jenengan berwawasan lingkungan perlu kita tambahkan Bapak? Jadi anak-anak cinta lingkungan, ya, perlu ditambahkan Bapak? Perlu. Jadi saya tulis dulu ya. Berakhlak mulia sudah, kemudian berwawasan lingkungan. Jadi anak-anak akan mencintai lingkungannya. Kemudian nilai-nilai budaya sudah pas kata-katanya atau perlu ditambahi budaya seperti apa? Mungkin budaya lokal atau apa? Monggo. Kalau budaya itu sepertinya tidak usah karena itu sudah mencakup global. Oh, mencakup global. Jadi kita tidak terperinci. Monggo, berarti sudah budaya. Kalau berkarakter ini perlu kita rincikan karena karakter kan banyak, ya. Kita ambil karakter yang benar-benar kita butuhkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Yang minus, yang kurang seperti murid saya sering tawuran, ya. Pembulian. Kira-kira itu karakternya apa Bu?
ditambahi, di otak-atik biar lebih sempurna. Ini bukan untuk tahun ajaran ini, tahun ajaran berikutnya. Bu Mastri, sudah Bapak Ibu, sudah segitu sampun? Ada yang ditambahkan lagi? Kemudian untuk itu Bapak Ibu memadukan IQ, EQ dan SQ. Kira-kira kalau kita mencetak fisik, biasanya fisik kan dipapangkan. Orang tua itu ngerti nopo boten Bu? Nggak ngerti. Apakah kata-kata itu efektif? Saya juga jujur saya browsing loh Bu. Bagaimana? Menurut jenengan dihilangkan atau ditetapkan? Diganti monggo, diganti nopo? Monggo dipikir. Menuntut peserta didik yang berakhlak mulia, berwawasan intak dan iptek, berwawasan lingkungan, dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter. Karakternya dihapus karena sudah langsung gitu. Dan langsung nanti mandiri, kreatif, gotong royong. Terus apa? Kering-keringnya Bu, apa enaknya? Ya apa cukup karakter langsung gitu? Karakter berkarakter, nggak usah berkarakter, langsung nilai-nilai budaya dan mandiri, gotong royong dan kreatif. Sudah dibaca nomor mantan? Ya, kok panjang-panjang? Apa Bu? Tidak terwujud ya. Itu aja ya. Sudah sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Berarti di sini saya tuliskan ya. Visi kita sudah ketemu ini visi kita. Alhamdulillah. Menuntut tadi ya Bu ya, Bu Mastri. Bagaimana Bapak Ibu setuju menuntut atau mewujudkan? Menuntut peserta didik, bukan pendidikannya, karena yang kita utamakan adalah peserta didik. Apa Bu? Menuntut peserta didik. Apa Bu? Berakhlak mulia, berakhlak mulia, berwawasan, tiga wawasan tadi ya Bu, berwawasan lingkungan, kemudian impak dan iptek gitu, ya Bu, berwawasan impak dulu ya, impak, iptek dan lingkungan. Kemudian apa tadi Bu? Berbudaya dan berbudaya dan berbudaya serta apa Bu? Apa karakternya yang diinginkan tadi Bu? Mandiri, kreatif. Sudah. Kreatif dulu nomornya. Oh mantap, monggo. Kreatifnya dulu. Mandiri, kreatif dan gotong royong. Gini Bu, sudah pas? Pas sama ide sama mimpi-mimpinya jenengan sudah pas apa belum? Sudah dibagi visinya kan? Ya. Sudah? Monggo Bapak Ibu kita baca sama-sama visi kita. 1, 2, 3. Menuntut peserta didik berakhlak mulia, berwawasan iptek dan lingkungan. Dan tidak enak itu kata-katanya. Gak usah. Iptek, lingkungan, kemudian dan berbudaya serta mandiri, kreatif dan gotong royong. Ini kan belum finish. Nanti pada waktu kita membahas visi di awal tahun ajaran baru bisa kita sempurnakan. Oke, setidaknya hari ini kita punya pandangan visi yang apa Bu? Mewakili mimpi-mimpi kita. Oke Bapak Ibu ya? Lanjut Bapak Ibu. Sekarang visi kita sudah. Sekarang coba perilaku yang mencerminkan visi. Ayo Bapak Ibu kita diskusi, monggo. Perilaku yang mencerminkan visi, ada foto Ibu kepala sekolah itu yang cantik ya. Perilaku kepala sekolah Ibu kepala sekolah yang mencerminkan visi kita yang tadi. Kira-kira perilakunya apa saja Bu? Monggo. Tepat waktu ya
pendidikan. Ini ada foto kita ini. Monggo Bapak Ibu mau bagaimana perilaku kita sebagai pendidik dalam mencerminkan visi. Napa Bu Ratna? Boleh mengayomi. Terus apa lagi Bu? Kolaborasi kita Nggih, bagus. Mengayomi. Kolaborasi. Napa malih, Bu? Pak. Ayomi, kolaborasi. Kemudian harus saling menyayangi mboten? Nggih. Kula sayang kali ini. Harus saling menyayangi, saling menghormati, nggih, menyayangi, menghormati. Karena kita sebagai panutan ya, Bu, ya. Nanti saya edit. Kemudian sudah sekarang yang ini peserta didik. Sebagai peserta didik, apa contoh perilaku yang mencerminkan visi tadi Bapak Ibu? Menurut jenengan mandiri atau dia mandiri, gotong royong, kelasnya Bu Sri sudah tidak digundui orang tuanya, nggih. Salsa Mandiri, gotong royong. di video ya, Apa tadi? matikan. Mandiri, gotong royong, kreatif. Seperti apa yang ingin jenengan tampilkan Bapak Ibu? Perubahan yang tadinya mungkin jenengan mengajar di dalam kelas sekarang di luar kelas, atau yang tadinya seperti apa? Monggo Bapak Ibu, inisiatif perubahan jenengan apa Bu? Monggo, mungkin Bu Ratna cara ngajarnya yang kemarin seperti ini jadi seperti bagaimana? Inisiatif perubahannya seperti apa? Bu Sri, biar anak-anak mandiri seperti apa? Bu, siapa namanya? Bu Metik, biar anak-anak gotong royong. Mungkin Bu Metik mengadakan pembelajaran yang seperti apa? Oke, bagaimana Bu Metik menurut jenengan Bu Metik? Pembelajaran yang seperti apa yang mampu mencerminkan agar anak-anak itu gotong royong? Mungkin berkelompok atau seperti apa? Oke? Oh, berarti jenengan merancang pembelajaran yang napa Bu? Secara berkelompok. Oke. Merancang pembelajaran. Ini adalah inisiatif merancang pembelajaran kelompok, mengajar dengan berbagai media, merancang pembelajaran berbasis teknologi, merancang pembelajaran kontekstual. Mungkin ada yang ditambahkan di situ, keagamaannya belum terlihat. Apa kira-kira? Apa Bu? Pembiasaan GSM, gerakan sekolah mengaji. Terus apa lagi Bu? Tak ketik lagi, monggo. GSM. Terus apa lagi Bu Masri keinginannya untuk keagamaan Bu? Mungkin sholat berjamaah kalau kita punya musola ya Bu ya. GSM. Kemudian apa Bu? GSM. Kalau kita membaca juz amma setiap pagi sudah, oke, bagus sekali inisiatif perubahan kita ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah inisiatif perubahan kita Bapak Ibu ya, yang ada di biar kita mencapai visi. Nah sekarang untuk mencapai sebuah visi kita harus membuat prakarsa perubahan. Perubahan apa? Tadi inisiatifnya sudah ya. Sekarang kita membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah kita. Kalau saya tadi prakarsa perubahan, saya kan merancang pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan gotong royong. Mari kita Bapak Ibu mencapai prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahan ini Bapak Ibu, kita membuatnya dengan pendekatan ini. Pendekatan penggunaan paradigma, monggo kok gak kena. Paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Jadi setelah kita sudah menyusun visi, kita harus membuat apa Bu? Prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini kita menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry
menemukan hal positif dalam diri seseorang. Jadi kita kolaborasi Bu untuk menemukan hal positif dari saya, dari Bu Ratna, dari Bu Sri. Kita kolaborasi untuk menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam status organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi IA, inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip utama psikologis positif, hal-hal positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal positif di sekolah. Kita cari hal-hal positif kita apa, kemudian mencari cara bagaimana hal positif tersebut dipertahankan. Tadi sudah saya punya Bu Ratna, Bu Muti, semuanya punya hal positif. Kemudian kita apa Bu? Pertahankan sehingga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan mau tidak sekolah kita berubah ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu? Mau. Nah, itu adalah paradigma inquiry apresiatif. Sekarang dengan tahapan baca. Apa sih Bu baca itu ya? Baca, BAGJA. Baca merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan baca, pendidik diharapkan dapat mengejawantahkan pola pikir yang tepat, visi yang kuat, dan spirit yang membara. Jadi kita buat prakarsa perubahan dengan baca. Baca itu akronim Bu, singkatan. Tadi bingung apa baca? Baca ini kok akronim singkatan. Apa singkatannya? B, apa Bu? Buat pertanyaan. A, G, J, A. Sampun paham Bu? Jadi itu singkatan. Memang tahu singkatannya, tapi maksudnya pertama. Jadi pertanyaan utama kita ini yang menentukan arah pertanyaan kita. Yang dibutuhkan anak, yang benar-benar dibutuhkan anak apa, dan hal positif apa yang ada di sekolah. Yang kedua, ambil pelajaran. Jadi menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan. Jadi kita mengidentifikasi Bu ya. Setelah kita buat pertanyaan, kita ambil pelajaran, kita identifikasi lewat penyelidikan. Nanti kita kolaborasi. Yang ketiga, gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif di mana inisiatif terwujud. Gali mimpi-mimpinya kita seperti apa. Setelah gali mimpi, kita jabarkan rencana. Mari kita jabarkan rencana apa sih yang dari mimpi tadi setelah kita membuat pertanyaan. Setelah itu yang terakhir apa Bapak Ibu? Atur eksekusi, kerjakan. Itu adalah tahapan baca. Sampun paham Bapak Ibu? Sampun, alhamdulillah. Lanjut sekarang. Nah, prakarsa perubahan kita menurut jenengan apa? Ini yang terakhir, tadi sudah buat visi. Apakah visi? Tadi kan sudah visi ya Bapak Ibu. Apakah harus nyambung dengan prakarsa perubahan yang kita buat? Ya, kita ambil Bu. Dari visi tadi kita ambil, kita jabarkan dalam prakarsa perubahan. Kita ambil dari nilai-nilai di situ. Prakarsa perubahan kita apa Bu? Monggo. Kalau tadi merancang mungkin merancang pembelajaran yang seperti apa? Monggo. Apa Bu prakarsa perubahan kita biar kita semangat menjalankan pendidikan di sini? Monggo Bu. Tadi mengingatkan kembali, wis thank you belum? Kebabas. Terakhir ini sudah. Monggo. Apa Bu merancang pembelajaran yang tadi mungkin? Nggih. Balik mana? Merancang pembelajaran. Nggih Bapak Ibu. Monggo bingung. Kalau ini prakarsa perubahan diri saya
saya sebagai contoh mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan sikap gotong royong pada peserta didik. Kita ambil dari sini kemudian ditambah gitu, bisa? Bisa. Monggo, berarti mengembangkan pembelajaran, ya? Setuju Bu Mastri, kepala sekolah sebagai kepala sekolah kita? Merancang, tadi apa Bu? yang dapat meningkatkan. Ini tidak harus mewakili semua visi, tapi kita ambil gitu. Oke. Meningkatkan apa tadi? Pembelajaran yang meningkatkan dulu, oke, gotong royong. Gotong royong. Kemudian apa Bu tadi? Mandiri, ya? Mandiri. Semuanya kita bisa melaksanakan prakarsa perubahan ini. Kalau sudah sukses bisa yang lainnya. Oke. Apa Bu prakarsa perubahan SD Ranu Medali 2? Merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan gotong royong, Nah sekarang kita tarik kesimpulannya yang tadi. Alhamdulillah kita sudah menghasilkan apa ini Bu? Visi dan prakarsa perubahan. Visinya saya kopikan dulu. Alhamdulillah kegiatan diskusi hari ini kita berhasil menyusun visi kita, bukan menyusun, memperbaiki visi kita, ya Bapak Ibu, ya. Nah, sebentar. Tak gede no Bu, ketok itu. Kelihatan Pak Wajar, monggo. Visi kita menuntut peserta didik alhamdulillah wawasan kurang koma, enggak apa-apa. Berbudaya serta mandiri, kreatif dan gotong royong. Sudah bagus Bapak Ibu? Sudah sesuai impian kita? Alhamdulillah. Sekarang prakarsa perubahan kita merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan gotong royong, mandiri dan kreatif. ya, dalam merancang pembelajaran gotong royong, mandiri dan kreatif bisa kita tambahi dengan memasukkan apa Bu? Iya, ipteknya. Ya, jadi kita bisa iptek, kontekstual, tapi kalau dijabarkan terlalu banyak. Tadi intinya itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Monggo. Saya thank you dulu. Sudah Bapak Ibu semuanya? Sampun jelas? Sampun? Kalau sudah saya kembalikan ke Bapak Muiz selaku pengajar praktik saya. Monggo Pak. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ratih sudah berapi-api menyampaikan. Sehingga Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini ikut juga bersemangat merumuskan yang terpenting adalah prakarsa perubahan. Bukan hanya Bu Ratih tadi yang berproses belajar karena bagian dari kegiatan atau aktivitas calon guru penggerak, tetapi juga Bapak Ibu juga terlibat terutama merumuskan kembali visi-visi yang berpihak pada murid terutama pembelajaran. Saya apresiatif sekali terhadap apa yang disampaikan Bu Ratih dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini sehingga bisa bertahan ya 1 jam lebih panjenengan bertahan, entah bertahan sungguhan atau karena terpaksa nggak tahu saya ya. Tapi yang jelas panjenengan hadir di sini sudah ikut membawa satu perubahan walaupun tidak besar, tapi perubahan itu akan pelan-pelan nampak ya, tidak harus saat ini tetapi bisa di hari-hari berikutnya dan mungkin di tahun ajaran yang akan datang gitu ya. Nah, prakarsa perubahan yang sudah dirancang oleh panjenengan semua bersama dengan calon guru penggerak tadi merupakan bagian dari usaha kita untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, kemudian terus meningkatkan kompetensi terutama keinginan kita bahwa kita tadi kalau dilihat dari kalimat rumah yang sudah panjenengan
Tetapi saya bersepakat, kita semua bersepakat bahwa kita menginginkan peserta didik yang berakhlak mulia. Garis besarnya itu berkarakter, peduli, kemudian bersosialisasi tadi, kemudian mandiri. Itu kita semua sepakat bahwa kita ingin bahwa peserta didik kita itu berakhlak mulia, ya, memiliki karakter yang dapat dibanggakan sehingga cita-cita di masa akan datang dapat diwujudkan. Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan dari pertemuan kita, silakan. Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin didiskusikan dari paparan yang disampaikan Bu Rati tadi, yang sudah panjenengan tulis di belakang ini. Ada yang didiskusikan, monggo. Panjenengan ingin menyampaikan apa atau hal-hal yang mungkin kaitannya tidak banyak tapi masih berkaitan, misalnya. Monggo Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan Bu, mungkin bisa ditanyakan. Apa atau ada yang ingin didiskusikan, panjenengan ingin mendiskusikan apa, terutama ini jaringan apa ini Pak? Itu saya khawatir panjenengan hadir di sini ujuk-ujuk disuruh berarti hadir ke sini terus nangis ini jaringan apa ini? Saya ini berarti ini apa-apaan ya kok saya suruh ngumpul? Habis ini masih ada beratnya misalnya. Konsentrasi kita itu tidak bisa, atau manusia itu menurut hasil penelitian Bapak Ibu, manusia itu hanya bisa berkonsentrasi hanya 15 menit di awal. Kalau kita 2 jam berada di ruangan, 1 jam dengan Bu Rati, 1 jam lagi dengan Bu Ratna, pasti ngantuk setelah dengan Bu Ratna. Tidak sesemangat dengan Bu Rati tadi ini, sudah capek Bu, ya gitu aja Iya, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan, monggo Bu, tak apa-apa. Jadi visi sekolah itu tidak harus diubah saat ini, tetapi mungkin kalimatnya masih belum rapi ya, nanti sambil lalu dirapikan Bu. Ya, menuntun apa dan lain sebagainya, titik komanya. Memang visi misi itu layaknya memang ditinjau setiap tahun, sudah sesuaikan dengan visi diri dengan keinginan diri, terutama keinginan Bapak Ibu guru. Saya apresiatif sekali terhadap Bu guru senior tadi yang terus bersemangat ya menuntun anak-anak. Ternyata pola pikirnya karena mungkin juga dari rekam jejak, juga dari pengalaman, sehingga berpikirnya bisa lebih mendalam, bisa ikut menyelami bahwa anak-anak itu harus bersosialisasi. Itu kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Bu Rati tadi, anak-anak kita cenderung Bapak Ibu, kalau kita sudah lihat anak-anak berkumpul. Kalau dulu waktu kecil kita anak-anak berkumpul bareng itu kan main bareng. Sekarang kan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu mungkin yang disebut dengan Bu Menik tadi, mereka kurang sosialisasi terhadap lingkungan, terutama terhadap teman-teman sekitar, sehingga ya sudah asik dengan gamenya sendiri-sendiri. Nah itu keinginan besar, upaya kita semua untuk mengembalikan kenikmatan berkumpul, terutama anak-anak bersosialisasi, hormat kepada guru. Kalau sekarang kan ada gurunya di WA, Bu saya ingin masuk apa enggak Bu? Kalau dulu kan sungkan, ya mau menanyakan itu sungkan, jangankan ngomong berhadapan langsung dengan guru, mendengar langkah guru saja siswa sudah berdek. Kalau dulu itu takut gitu ya, sungkan karena begitu dihargainya guru dulu. Jangankan menatap wajah guru, kalau dulu mendengar langkah guru saja ke kelas sudah takutnya luar biasa karena saking takdim dan hormatnya. Kalau sekarang ya gurunya masuk kelas si awe-awe ngelepuran masih manggil gurunya. Itu mungkin yang disebut Bu Menik tadi, sosialisasi atau rasa hormat, akhlak mulia kepada guru. Anak-anak kita sekarang itu sudah hampir punah, itu di SD Bapak Ibu. Apalagi murid saya seperti di SMA itu lebih parah lagi nih, sudah macam-macam sudah ya, bukan hanya itu. Nah Bapak Ibu yang ada di jenjang pendidikan dasar ini menjadi pintu utama bagaimana anak-anak nanti melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan atau bisa dicukupkan berarti? Ya. Cukup Bapak Ibu. Ya. Ada yang ingin menyampaikan pesan-kesan apa berarti ini kurang apa, diberi kritik, diberi masukan mungkin Bu, kurang apanya berarti ya. Oh sudah bagus Bu, atau ada apa masukan sehingga perbaikan kepada calon guru penggerak berarti itu akan dilakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena kan belajarnya lama Bapak Ibu, 6 bulan. Ya 6 bulan ke depan itu masih berarti terus belajar bersama Bu Ratna sebagai calon guru penggerak sebelum nanti dikukuhkan betul-betul jadi guru
panjenengan ingin memberi masukan apa? Bu, kalau mukul-mukul Pak gitu. Apa Bapak Ibu? Terutama Bu Kepala Sekolah mungkin Bu, untuk berarti Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berarti masalah calon penggerak ini dalam pelaksanaan sudah cukup lumayan, sudah cukup bagus, dan juga mudah-mudahan ini sudah lumayan bagus, dan juga dalam kegiatan guru penggerak ini pun untuk kegiatan mengajar juga berjalan sejajar, tidak timpang, dan mudah-mudahan ini nanti bisa memberi motivasi ke teman-temannya untuk selanjutnya bisa mengikuti calon guru penggerak. Dan juga dengan adanya guru penggerak ini nanti bisa membawa SD Ranu Berdali 2 ini akan lebih maju bermartabat siswanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jadi memang aktivitas belajar guru penggerak itu kan panjang dan lama ya, dan membutuhkan tenaga yang tidak sedikit, terutama pikiran ya. Jadi cukup menyita. Bu Rati tadi malam, mohon Pak saya Pak. Ya, saya tapi memang bagian dari proses belajar Bapak Ibu ya. Nanti akan memetik hasilnya. Saya ingin menyampaikan begini. Panjenengan sudah terlibat banyak di kegiatan diskusi ini. Nanti kegiatan diskusi Bu Ratna kurang jauh juga seperti tidak jauh beda dengan diskusi yang kita lakukan seperti saat ini Bapak Ibu. Rasanya kalau diulang itu panjenengan jenuh ya. Kalau diulang itu kan jenuh. Ini sama dilakukan berarti gitu ya. Dan kalau diulang itu mungkin panjenengan akan merasa jenuh ya, jenuh karena sudah 2 kali. Yang mungkin nanti kita dokumentasi saja nggak apa-apa ya. Atau pindah ke ruang sebelah, ruangnya Bu Ratna didokumentasikan sebentar sebagai itu tidak apa-apa seperti itu. Saya rasa paparan yang disampaikan Bu Ratna itu sama ya, tidak jauh beda. Kalau satu sekolah, mohon maaf Bu, karena ini bagian dari proses laporan dari BBGP, jadi memang tidak boleh disatukan. Saya yakin bahwa proses belajar Bu Ratna dan Bu Rati ini sudah sejajar seperti yang disampaikan Bu Kepala Sekolah tadi. Mubadir rasanya kalau diskusi ini diulang 2 kali, gitu ya. Mungkin Bu Ratna nanti akan memaparkan ini loh Bu, visi-visi kita kan sama nih yang dipaparkan Bu Rati, itu mubadir rasanya seperti itu. Jadi nanti pindah ke ruang sebelah, dokumentasi sebentar, setelah itu break, gitu ya. Sepakat Bapak Ibu ya? Nah, di pertemuan berikutnya kalau ada diskusi lagi seperti ini di pendampingan individu gantian Bu Ratna yang menyiapkan totalitas seperti Bu Rati, kemudian Bu Rati yang cukup dokumentasi, kan begitu Bu ya? Ya, sip ya. Jadi yang bantu saya di sana juga teman-teman saya tahu. Nah, sip ya. Oke. Itu di luar konteks ini. Pada dasarnya adalah yang disampaikan Bu Rati tadi sudah sangat detail, panjenengan sudah terlibat banyak. Harapan saya visi-misi yang sudah dirumuskan bersama nanti diskusikan ulang, diperbaiki, kemudian betul-betul menjadi visi-misi sekolah yang mungkin akan diwujudkan di tahun pelajaran berikutnya. Bapak Ibu, terakhir dari saya mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak berkenan di hati panjenengan. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah untuk kita, terutama untuk anak-anak kita di masa yang akan datang, terlebih lagi untuk SDN Ranu Berdali 2. Saya sebagai perwakilan dari BPGP Jawa Timur menyampaikan terima kasih atas kesediaan CGP, Bu Rati dan Bu Ratna, terutama Ibu Kepala Sekolah yang sudah sudi meluangkan waktu bersama kita semua dan Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini. Mari kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.